경고했어. 더 이상 다가오면. Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Video ini adalah episode ke-8 dari episode sebelumnya. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di awal episode 8 diperlihatkan detektif Junho yang berhasil tiba di sebuah pulau yang ditujunya pada episode sebelumnya. Junho mengecek sinyal di tempat itu. Ternyata sinyal di situ sangat lemah. Lalu ia berusaha naik ke atas tebing, dan Squid Game episode 8 pun dimulai. Peserta permainan yang berhasil melewati permainan jembatan kaca sebelumnya kembali ke tempat peristirahatan. Terlihat tetesan darah yang entah itu darah siapa. Terlihat Sae-byong yang kurang sehat. Ia juga terlihat begitu lemas. Gi-hun lalu menghampiri Sang-woo. Gi-hun memarahi Sang-woo karena perbuatannya yang membunuh peserta permainan sebelumnya. Lalu Sang-woo beralasan dirinya takut jika peserta tersebut tidak mau melangkah maju seperti Dik-seo. Gi-hun yang kesal membentak Sang-woo dan mengatakan jika bukan karena peserta tersebut, kita tidak akan sampai ke garis finish. Juga kaca yang harus dipijak tinggal satu langkah lagi, tapi kenapa kau malah mendorongnya? Sang-woo dengan sifat egoisnya mengatakan bahwa ia tak peduli dengan orang lain. Ia hanya ingin keluar dari tempat tersebut dengan uang yang ada di atasnya. Sang-woo mengejek Gi-hun yang begitu bodoh, dan karena itulah kehidupan Gi-hun sengsara. Gi-hun mengatakan dirinya memang tak sepintar Sang-woo, namun dirinya masih punya rasa kemanusiaan terhadap orang lain, tidak seperti Sang-woo yang hanya memikirkan hidupnya sendiri. Sang-woo yang mendengarnya pun terdiam. Tiba-tiba datang penjaga bertopeng memberikan hadiah spesial kepada para finalis permainan dan menyuruh mereka mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dibawa oleh penjaga. Sae-byong pun mengganti pakaiannya. Ternyata ada serpihan kaca yang menancap di perut Sae-byong. Hal ini terjadi saat di episode sebelumnya setelah permainan berakhir. Terjadi ledakan kaca dan mungkin karena itulah perut Sae-byong tertancap kaca. Sae-byong dengan kesakitan terpaksa menarik kaca itu dari perutnya. Ia merobek bajunya agar dapat menghentikan pendarahan di perutnya. Junho masih berusaha naik ke atas tebing. Junho belum sadar jika dirinya sedang dikejar oleh tim frontman. Frontman yang telah tiba di pulau itu melihat tabung oksigen milik Junho. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Junho. Junho yang berhasil naik ke atas tebing menemukan sedikit lebih banyak sinyal dari sebelumnya. Ia lalu menghubungi kepolisian setempat dengan harapan polisi dapat menjemputnya. Namun jaringannya mulai putus-putus dan menyebabkan informasi yang diberikan Junho tak tersampaikan secara penuh. Junho yang merasa tak ada waktu lagi, lalu ia mengirimkan video dan foto yang diambilnya saat menyamar di permainan itu. Ternyata foto dan video yang dikirimnya gagal, dan ia berusaha mengirimkannya lagi. Namun keberadaannya diketahui oleh penjaga bertopeng. Ternyata Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byong diberi hadiah spesial yaitu makan malam bersama. Mereka dihidangkan dengan makanan-makanan yang begitu lezat. Makanan itu terdiri dari daging kualitas terbaik di dunia, buah-buahan, dan segelas minuman termahal. Gi-hun dan Sang-woo pun sangat lahap menyantap makanan itu. Gi-hun dan Sang-woo saling melihat satu sama lain. Mereka terlihat saling memiliki dendam satu sama lain. Gi-hun melihat Sae-byong yang hanya memakan dagingnya satu potong saja. Junho pun dikejar oleh frontman dan anak buahnya. Sialnya, kini Junho berada di ujung tebing dan tidak ada jalan lagi. Junho mengingatkan mereka untuk mundur, sebab ia sudah menghubungi kepolisian setempat. 또 한 번은 자물쇠를 부쉈으니 이제 그쪽. Merasa perkataannya diabaikan, ia pun menembak salah satu lengan frontman. Frontman lalu mengajak Junho untuk ikut bersamanya, dan frontman berjanji akan membiarkan Junho hidup bahagia dengannya. Junho terkejut sebab ia mengenal suara dari frontman. Junho bertanya siapa sebenarnya frontman, lalu frontman pun membuka topengnya.
Dan alangkah terkejutnya Junho, ternyata frontman adalah kakaknya. Junho masih tak percaya jika kakaknya bekerja di permainan mematikan itu. Frontman dengan berat hati menembak adiknya, lalu Junho pun terjatuh dari atas tebing itu. Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byung telah selesai makan malam. Lalu terjadi hal yang aneh di mana penjaga bertopeng memberikan pisau ke mereka bertiga. Dan makan malam pun selesai. Mereka dibawa kembali ke tempat peristirahatan. Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byung kini berada di ranjang mereka masing-masing. Gi-hun yang merasa Sae-byung tidak sehat lalu menghampirinya. Gi-hun bertanya apa yang terjadi kepadanya dan mengapa ia tak menghabiskan makanannya. Sae-byung mengatakan dirinya baik-baik saja dan ia beralasan tidak suka dengan rasa daging yang dimakannya. 아저씨가 고쳐주게? Gi-hun mengajak Sae-byung bekerja sama untuk membunuh Sang-woo dan membagi uangnya jika mereka memenangkan permainan ini. Sae-byung mengganti topik pembicaraan. Ia bertanya kepada Gi-hun, apa yang akan kau lakukan jika memenangkan permainan ini? Gi-hun menjawab, dirinya akan melunasi hutang-hutangnya, lalu akan membeli toko untuk ibunya, dan terakhir ia ingin menjadi seorang ayah untuk anaknya. Sae-byung bertanya berapa umur anaknya. Gi-hun menjawab anaknya berumur 10 tahun. Lalu Sae-byung pun mengatakan bahwa adiknya juga berumur 10 tahun. Sae-byung ingin Gi-hun berjanji kepadanya, jika ia mati, maka jagalah adikku. Belum sempat berjanji, Gi-hun berencana akan membunuh Sang-woo yang tengah tertidur di ranjangnya. Saat akan melangkah lebih jauh, tiba-tiba Sae-byung mengatakan bahwa Gi-hun bukanlah seorang pembunuh. Gi-hun bukan seperti mereka. Gi-hun yang mendengarnya pun bersedih dan mengurungkan niatnya. Saat Gi-hun berbalik arah, ia terkejut karena Sae-byung mulai tak sadarkan diri. Saat dicek, ternyata Sae-byung memiliki luka di perutnya yang begitu parah, dan pendarahannya pun tak berhenti. Gi-hun yang panik pun meminta penjaga untuk membawa Sae-byung ke rumah sakit. Penjaga pun datang, namun anehnya penjaga membawa peti mati. Gi-hun melihat ke arah Sae-byung dan di sana sudah ada Sang-woo dengan penuh darah di tubuhnya. Gi-hun pun berlari ke arah Sae-byung dan ternyata terdapat luka sayatan di leher Sae-byung yang berarti Sang-woo membunuhnya. Gi-hun yang marah berniat membunuh Sang-woo dan Sang-woo juga berniat membunuh Gi-hun. Namun saat akan menusukkan pisaunya masing-masing, penjaga bertopeng melumpuhkan mereka berdua. Frontman terlihat sangat bersedih atas kematian adiknya. Ia terbayang-bayang wajah adiknya. Dan film pun selesai. Tunggu dan nantikan episode selanjutnya. See you, bye-bye.